Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pojok Saham. Nah, Pojok Saham kali ini akan mulai membagikan atau mungkin sharing ya, berbagi tentang insight-insight atau hal-hal yang terkait dengan investasi maupun saham. Setelah sekian lama vakum ya, kita mohon maaf karena ada beberapa kesibukan, jadi kita nggak bisa upload atau sampaikan sharing atau insight ya tentang investasi, keuangan maupun hal yang lain. Nah, salah satu hal yang akan kita mau bahas atau kita mau sharingkan di sini adalah uh, kita barusan membaca berita ya di bisnis.com mengenai perbankan di Indonesia, terutama BUMN ya, yang sudah melaporkan atau menerbitkan hasil laporan keuangannya di tahun 2022, dan beberapa di antara bank tersebut mencetak laba tertinggi sepanjang masanya. Ada beberapa bank yang dengan hasil laba yang cukup lumayan tinggi atau bahkan dibilang sangat besar ya. Nah, ada Bank BRI dengan laba sekitar 50 triliunan dan Bank Mandiri sekitar 40 triliunan, kemudian ada Bank BNI, kemudian ada Bank BTN dan sebagainya. Tetapi kita mau coba lihat perspektif mengenai pembagian dividen. Nah, sebagai perbankan ya, kalau kita lihat meskipun laba cukup tinggi ya, seperti Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri dan sebagainya, kita lihat laba itu ditopang karena beberapa hal. Yang pertama adalah tentunya adalah ekspansi kredit. Ekspansi kredit, yang kedua adalah dari transaksi treasury-nya, dan yang ketiga tentu saja adalah dia melakukan efisiensi, baik dari efisiensi operasional maupun efisiensi dari pendapatan atau beban bunganya. Nah, tetapi sebagai bank biasanya pembagian dividen tidak mungkin dilakukan 100% labanya dibagi dividen. Ya, jadi kita harus pahami itu. Artinya kalau suatu bank laba katakanlah 50 triliun, 60 triliun, kita bisa yakin 90% atau 98% tidak 100% dibagikan kepada pemegang saham. Kenapa? Karena satu, ada aturan bahwa kalau tidak salah ada sekian persen, 25% atau 20% laba harus ditahan dalam bentuk pencadangan modal. Artinya dengan laba ditahan tersebut akan meningkatkan rasio CAR-nya. Nah, yang kedua tentu biasanya laba yang dibagikan itu tidak jauh berbeda DPS-nya atau dividen payout ratio-nya dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, itu secara historis seperti itu. Jadi katakanlah Anda punya beberapa saham di perbankan dan Anda mengharapkan dividen, maka Anda harus memperhatikan hal tersebut. Nah, yang kedua terkait dengan perbankan, yang harus dipikirkan adalah tahun ini adalah tahun di mana kebijakan kontrol siklikal dari OJK mengenai relaksasi akibat pandemi COVID berakhir di bulan Maret 2023. Hanya beberapa sektor tertentu dan wilayah tertentu saja yang masih mendapatkan treatment tersebut. Nah, tentu ini juga harus dipikirkan karena akan berdampak kepada kenaikan NPL bank. Karena bisa jadi dari sekian, katakanlah 100% populasi debitur yang diberikan restrukturisasi, itu akan berdampak pada peningkatan pencadangan, di mana sebelumnya menurut POJK tidak diwajibkan bank untuk mencadangkan debitur-debitur yang terdampak COVID. Nah, itu juga akan berdampak kepada kinerja dari perbankan tahun ini. Nah, memang kalau kita lihat hampir semua bank mengalami perbaikan kinerja, semua bank mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2022. Bahkan beberapa bank juga mengalami tadi ya, laba tertinggi sepanjang masanya. Ya, di situ kita bisa lihat, Anda bisa lihat bank mana saja yang mengalami laba paling tinggi. Nah, cuman tantangan 2023 ini terhadap perbankan cukup berbeda. Ya, tadi selain kebijakan COVID-nya sudah selesai,
Yang kedua adalah situasi inflasi yang cukup tinggi, ya, di mana akan mempengaruhi daya beli. Sebenarnya inflasi ini bisa menguntungkan, bisa juga merugikan bank. Kenapa? Menguntungkannya adalah dengan kenaikan BI rate atau 7 days rate repo-nya akan naik, sehingga kalau 7 days rate repo naik, secara otomatis entah cepat atau lambat suku bunga dana dan suku bunga kredit akan naik, sehingga akan berdampak pada penerimaan bunga, ya. Nah, yang kedua itu menguntungkannya. Yang kedua merugikannya jika bank tidak bisa dengan baik menerjemahkan kenaikan suku bunga bank sentralnya, maka akan berdampak pada kenaikan NPL-nya atau kenaikan debitur bermasalahnya. Kenapa? Kalau tidak hati-hati menaikkan suku bunga di saat kondisi inflasi masih cukup tinggi, maka debitur itu akan memprioritaskan pembayarannya ke sektor yang lebih penting. Artinya bisa jadi angsuran ke bank itu akan terjadi perlambatan atau menunggak. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan sehingga perbankan harus mencermati hal tersebut, ya. Nah, mengenai detailing laporan keuangan perbankan yang akan atau yang telah muncul, ya, kita akan bahas pada video selanjutnya. Cuman kali ini kita mau sharing bahwa laba perbankan di Indonesia pada tahun 2022 meningkat tajam dibandingkan laba tahun sebelumnya. Tentu ini kabar baik. Kemudian beberapa bank juga melakukan aksi korporasi, ya, beberapa ada yang right issue untuk memperkuat modal dan ekspansi bisnis. Ada juga yang akan melakukan stock split. Kalau saya baca pada beberapa media yang lalu, nah, stock split oleh salah satu bank terbesar di Indonesia ini menurut saya akan menjadi hal yang cukup menarik bagi investor. Kita akan bahas nanti pada video-video selanjutnya. Kemudian ada juga beberapa bank yang melakukan buyback saham karena dirasa lebih menguntungkan melakukan buyback di saat kondisi pasar saat ini. Nah, bagaimana analisa selanjutnya, saksikan terus di channel kami. Insya Allah kita akan sharing mengenai hal tersebut satu persatu. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat dan menambah wawasan. Bagi Anda yang punya hal-hal yang untuk disampaikan atau disaringkan, jangan sungkan untuk komentar pada kolom komentar, ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.